Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita telah membaca dua hal yang bisa membantu seorang hamba insyaallah ta'ala untuk bersabar dalam menghadapi gangguan manusia, celaan manusia terhadapnya, atau kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Kemudian yang ketiga, berkata penulis rahimahullah, ats-tsalits ayyashhad al-'abdu husna ats-tsawabi alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Membantu seorang bersabar adalah seorang hamba mencermati, memperhatikan dengan seksama indahnya pahala yang Allah janjikan bagi siapa yang memaafkan dan bersabar. Iya. Dan ini adalah hal yang baik. Ya. Kalau dia banyak mengingat ayat-ayat, hadits-hadits tentang keutamaan orang yang memaafkan dan bersabar, itu akan membantunya untuk mampu bersabar. Kama qala ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal dengannya. Ya, jadi dari sisi hukum, kalau seorang dizalimi, dia balas sebatas kezaliman yang diperbuat terhadapnya, itu boleh saja dari sisi hukum. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mempertegas makna ayat, al-mustabbani ala ma qala fa'ala al-bari ma lam ya'dil mazlum. Dua orang yang saling mencela, maka itu dilihat pada ucapan keduanya. Orang yang memulai boleh dicela karena dia memulai, tapi sepanjang tidak melewati batasan. Iya. Maka kalau hanya sebatas saja diperlakukan kepadanya kejelekan, dia balas dengan kejelekan semisal dengannya, dari sisi hukum boleh saja. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu kejelekan, kejelekan yang semisal dengannya. Tapi ada yang lebih bagus daripada itu. Dan di kelanjutan ayat disebut, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, dia sudah memaafkan. Setelah itu dari perbuatannya sendiri berusaha mendekatkan, berusaha memperbaiki. Iya. Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya pasti ditanggung oleh Allah. Dan Allah ingatkan, innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat zalim. Peringatannya sekaligus kepada orang yang berbuat kezaliman, bahwa Allah tidak cinta kepada orang zalim. Hati-hati kamu berbuat kezaliman.
Dan juga peringatan bagi orang yang dizalimi, karena Allah tidak cinta kepada kezaliman. Dia kalau membalas jangan sampai melampaui batas. Dan kalau dia memaafkan, dia pasti mengingat bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang berlaku zalim terus menerus di atas kezalimannya. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Dalam hadits Abu Musa riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah memberikan waktu luang kepada orang yang berbuat zalim. Ya, dia berlaku zalim, seakan-akan diberi kelapangan, dimudahkan, semakin diperluas dia di dalam kezalimannya. Iya. Tapi begitu Allah menyiksanya, tidak bisa lepas lagi. Tidak bisa lepas lagi. Itulah kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Ya, Firaun dengan berbagai kezalimannya dibuat semakin makmur mereka di tengah negeri ya. Tapi begitu disiksa, habis semuanya. Iya. Dari banyak dari umat-umat terdahulu, ketika mereka menyimpang, dibuat semakin makmur. Tapi begitu disiksa, tidak lagi dari nikmat itu yang tersisa. Iya. Baik. Jadi kalau dia memaafkan, itu yang paling tinggi pahalanya, paling besar. Iya. Karena itu diantara hal yang membantu seorang bersabar, kalau dia selalu mengingat indahnya pahala yang dijanjikan bagi siapa yang memaafkan dan bersabar. Kata beliau, walamma kana an-nasu inda muqabalati al-adha thalathatu aqsam atau thalathata aqsam. Tatkala manusia itu menghadapi suatu gangguan, manusia terbagi menjadi 3. Iya. Jadi kalau ada orang yang diganggu, diperbuat kepadanya kezaliman, maka di dalam membalas kezaliman ini manusia ada 3 kelompok. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi. Yang pertama, ada seorang yang berbuat zalim, dia mengambil lebih dari haknya. Yang pertama. Iya, ini kalau diperbuat kepadanya kezaliman, dia balas dengan kezaliman lebih besar. Iya, dan ini akhlaknya orang-orang jahiliyah. Ya. Karena itu orang-orang jahiliyah berkata, ada syair mereka ya, orang-orang jahiliyah itu. Katanya, ala la yajhalanna ahadun alaina fanajhal alaihi fawqa jahlil jahilina. Katanya, jangan sekali-sekali ada yang berbuat jahil terhadap kami, karena kami akan membalasnya dengan kejahilan melebihi kejahilan yang dilakukan oleh seluruh orang yang berbuat jahil. Iya. Itu kaidahnya orang jahiliyah. Yang membalas lebih dari apa? Lebih dari haknya. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi. Ada yang pertengahan. Dia membalas tapi dia ambil sesuai dengan haknya saja. Dia beri pelajaran sesuai dengan apa? Haknya yang diambil. Iya. Kemudian yang ketiga, wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu. Iya. Seorang yang berbuat baik, dia memaafkan, dan haknya dia tinggalkan. Subhanallah. Dia punya hak membalas, punya hak ini, dia tinggalkan haknya. Iya. Dia maafkan. Dia berbuat baik. Kata beliau, dzakara al-aqsam ats-tsalatsa fi hadhihi al-ayah. Awwaluha lil muqtasidin, wa wasatuha lis sabiqin, wa akhiruha lil zalimin. Perhatikan ya, dari kedetailan istinbat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami ayat-ayat. 3 golongan ini semuanya disebut dalam ayat yang dibacakan tadi. Yang disebutkan di awal ayat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisal dengannya. Ini golongan yang mana yang tadi dari 3? Yang berlebihan atau pertengahan atau yang memaafkan? Hah? Ini yang pertengahan ya. Baik. Kemudian wa wasatuha lis-sabiqin. Adapun pertengahan ayat itu untuk orang yang paling tinggi kedudukannya, paling dahulu. Ya.
Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan lalu mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Ini golongan yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ini yang paling segera, paling tinggi derajatnya. Wa akhiruha lidh-dhalimin. Terakhirnya adalah orang yang berlaku zalim. Innahu la yuhibbudz zalimin. Ini peringatan terhadap orang yang apa? Tadi dia membalas lebih dari apa? Lebih dari haknya. Iya. Baik. Selain daripada itu, jadi beliau arahkan untuk mengingat pahala yang baik. Setelah itu beliau arahkan lagi untuk mengingat kejadian pada hari kiamat. Ada pahala pada hari kiamat, kejadian. Nah, kalau dia ingat itu akan ringan baginya. Akan ringan baginya. Ya, kata beliau, wa yashhadu nida'al munadi yaumal qiyamah. Dan hendaknya dia persaksikan seruan orang yang memanggil pada hari kiamat. Ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah, fala yaqumu illa man afa wa aslaha. Ya, dikatakan pada hari kiamat hendaknya berdiri siapa yang pahalanya wajib ditanggung oleh Allah. Iya. Jadi teriakan pada hari kiamat, ada yang berteriak mengumumkan siapa yang pahalanya wajib ditanggung oleh Allah, hendaknya dia berdiri. Fala yakum illa man afa wa aslah. Ternyata tidak ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan dan mengadakan perbaikan. Iya. Jelas ya? Dan ini penafsiran yang disebut oleh Syekhul Islam ini diterangkan di buku-buku tafsir. Ya, terkait dengan ayat. Tapi tidak ada hadits yang marfu' sahih mendukung apa yang disebut oleh asar ini. Ya, dan konteks dari ayat sudah cukup bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menanggung ya pahala untuk orang tersebut. Pasti pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa idza syahida ma'a dzalika fautal ajr bil intiqam wal istifa sahula alaihi sabr wal afu. Kalau dia sudah paham ini besarnya pahala pada hari kiamat bagi orang yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, bersabar. Iya. Setelah itu beriring dengan itu dia tambah lagi. Ya. Kalau dia membalas atau mengambil haknya, dia akan kehilangan pahala. Ya. Dia akan kehilangan pahala. Ya. Sekarang dia pikir, dia balas, dia mengambil haknya, dia balas dendam, mungkin puas jiwanya, tapi tidak akan sembuh penyakit hatinya. Iya. Dan orang yang dibalas mungkin akan semakin besar kesewenang-wenangannya, banyak bahaya yang lebih muncul. Tapi kalau dia maafkan, iya, ditetapkan untuknya pahala, dijamin untuknya pahala. Tentunya dia akan lebih memilih apa? Lebih memilih pahala. Iya. Karena itulah kata beliau, sahula alaihi sabr wal afu, akan mudah baginya untuk bersabar dan memaafkan. Untuk bersabar dan memaafkan. Ya, ini sisi yang ketiga, dan sisi yang ketiga ini penting ya. Ya, di dalam banyak hal digunakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu tatkala terjadi sebuah kejadian yang beliau dipaksa berbicara, ya, bahkan disinggung di depan umum, ya, beliau menyabarkan dirinya dengan apa? Beliau mengingat pahala di sisi Allah lebih bagus dan lebih besar. Karena itu beliau menahan dirinya. Sebab kalau beliau berbicara, beliau anggap tidak ada manfaatnya dan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar di tengah manusia, di fitnah yang terjadi waktu itu. Maka beliau dalam keadaan seperti itu dicela, ya, dalam keadaan beliau ditunjuk dan disinggung secara langsung, tapi beliau berkata, saya ingat pahala di sisi Allah, maka saya lebih memilih dia. Luar biasa mereka. Cepat sekali dia hadirkan
Dia hadirkan keutamaan dan pahala di sisi Allah. Yang menguasai jiwanya bukan apa? Bukan syahwat dan hawa nafsu. Tapi yang menguasai jiwanya adalah mengingat tuntunan-tuntunan. Ya. Dan disitulah jiwa perlu dididik. Ya, perlu dididik untuk terbiasa dengan hal-hal yang indah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat. Kata beliau ar-rabi' ay yashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dhalika min salamati al-qalbi li ikhwanihi wa naqaihi min al-ghish wal-gill wa talab al-intiqam wa iradati ash-sharr wa hasala lahu min halawati al-'afw ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajila ala manfa'atil hasila lahu bil intiqami adha'afan mudha'afah. Yang keempat adalah dia mencermati dengan baik, ya, memperhatikan dengan baik. Kalau dia mau maafkan dan berbuat baik, maka di belakang maaf dan perbuatan baik pasti akan ada keselamatan hati ini terhadap saudara-saudaranya. Iya. Bayangkan saja ada sekarang orang, dia zalimi. Terhadap orang yang dia zalimi ada dua orang. Yang pertama dia membalas. Yang kedua dia memaafkan. Kira-kira yang mana lebih sejuk hatinya? Iya. Semua orang tahu yang membalas ini, ya, dia balas kezaliman tersebut. Mungkin ada dari sisi perasaan, wah saya sudah plong. Iya. Tapi di belakangnya masih ada masalah. Itu pasti. Iya. Dan ini tidak mendidik hatinya. Nanti suatu saat ketika terjadi hal yang sama, hatinya akan mencari lagi. Terus dia haus dengan hal yang seperti itu. Ini merusak. Tapi beda dengan orang yang dizalimi, dia maafkan. Hatinya selamat. Wah itu saya maafkan aja. Saudara saya. Oh begitu, saya maafkan saya. Saudara saya. Hatinya akhirnya menjadi apa? Menjadi selamat. Hati itu terhadap saudara-saudaranya. Iya. Wa naqaihi minal ghish, akan bersih dari adanya penipuan. Wal gil, dan adanya kedengkian. Tidak akan suci hati itu, bersih dari kedengkian, kebencian, ya, kecuali kalau dia memaafkan. Iya, dia memaafkan. Wa talabil intiqam wa iradati syarr, bersih hati itu dari membalas dendam dan menghendaki kejelekan. So kalau dia ingin membalas, balasannya dia berbuat apa? Berbuat kejelekan yang sama, kan begitu? Maka ini artinya dia didik dirinya untuk berbuat kejelekan. Iya. Wa hasala lahu min halawatil afwi ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajila. Ya, selain daripada itu, kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan dari kemanisan maaf itu hal yang menambah kelezatan dan manfaat dari maaf. Dia akan dapatkan itu segera maupun di masa mendatang, dia akan dapatkan. Iya. Alal manfaatil hasilah lahu bil intiqam adha'afan mudha'afah. Manfaatnya akan lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan kalau dia membalas. Ya, tentunya perbedaannya sangat banyak ya. Berlipat-lipat perbedaan antara dua hal. Nah, wa yadkhulu fi qoulihi ta'ala, dan dia akan masuk di dalam orang menerapkan firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu dari bab ihsan. Iya. Fayasiru mahbuban lillah wa yasiru haluhu hala man akhadha man ukhidha minhu dirhamun. Iya. Fa awada alaihi ulufan min ad-dananir. Iya. فعوض عليه ألوفا من الدنانير فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون أعظم فرح يكون. Iya.
Fahina idzin yafrahu bima manna Allahu alaihi a'dhama farahin yakun. Baik, dia akan masuk ke dalam firman Allah, orang yang cinta, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka dia pun menjadi orang yang dicintai di sisi Allah. Dan keadaannya berubah menjadi keadaan orang yang diambil darinya 1 dirham. Orang yang dia zalimi, diambil darinya 1 dirham, 1 mata uang perak. Ketika dia bersabar memaafkan, ternyata dia diganti beribu-ribu mata uang emas. Iya. Kira-kira bagaimana itu keadaan orang yang seperti ini? Yang hilang darinya 1 dirham, tapi dia dapat gantinya apa? Beribu-ribu dinar, mata uang emas. Iya. Dia bergembira atau tidak? Ya, sangat bergembira. Baik. Maka di kondisi yang seperti itu dia akan bergembira dengan pemberian Allah, kegembiraan yang sangat besar. Iya. Sebab Allah sudah menjamin hal tersebut, pahalanya sudah tetap di sisi Allah. Allah cintai orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Jadi tidak perlu khawatir luput darinya kebaikan. Baik, ini sisi yang keempat yang bisa membantu seorang bersabar. Jadi kesimpulan dari sisi yang keempat ini, bahwa kalau dia memaafkan dan bersabar, itu akan memberikan ketentraman di dalam hatinya, akan mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit. Iya. Dan kemanfaatan yang dia dapatkan lebih besar. Kemanfaatan memaafkan yang dia dapatkan lebih besar daripada kemanfaatan kalau dia membalas. Baik. Kemudian al-khamis, yang kelima, kata beliau, ayya'lam annahu man taqama ahadun qad li nafsihi. Iya. Ayya'lam annahu man taqama ahadun qad li nafsihi illa awrathahu dhalika dhullan yajiduhu fi nafsihi. Ini kaidah bagus. Yang kelima ini, hendaknya dia mengetahui bahwa tidaklah seorang itu membalas dendam untuk dirinya sendiri, kecuali perbuatannya ini akan mewariskan kehinaan yang akan dia temukan pada dirinya. Iya. Ya, kalau dia balas dendam untuk dirinya, dia akan dapatkan kehinaan dalam dirinya. Dia dapatkan kehinaan pada dirinya sendiri. Iya. Baik. Jadi ketika dia dicela, dia balas mencela, berarti dia merasa ketika dia mencela dia dihinakan. Merasa dirinya apa? Merasa dirinya hina. Ya. Dan ini sudah awal hal yang keliru. Dan begitu dia melakukan, dia akan temukan di dalam dirinya kehinaan itu. Nah, kata beliau, fa idza afa a'azzahu Allah. Kalau dia memaafkan, maka pasti Allah akan mengagungkannya, akan memuliakannya. Iya. Kenapa? Kata beliau, wa hadza mimma akhbara bihi as-sadiqul masduq, haitsu yaqulu ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa 'izza. Ini dari hal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha jujur, maha benar dan dibenarkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini jujur, benar dan dibenarkan. Jujur ucapannya dan ucapan beliau diterima, dibenarkan. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menambah rasa maaf pada seorang hamba kecuali itu adalah kemuliaan, ketinggian bagi hamba itu. Iya. Kata beliau, fal izzul hasilu lahu bil afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu min al izzil hasil lahu bil intiqam. Ya. Jadi ketika dia memaafkan, kemuliaan yang dia dapatkan dengan maaf itu akan lebih dia cintai, akan lebih bermanfaat daripada kemuliaan yang dia dapatkan, perasaan dia mulia dia dapatkan kalau dia membalas. Iya. Fa inna hadza izzun fil zahir wa yurithu fil batin dhullan.
Sebab kalau dia membalas, itu zahirnya aja dia apa? Merasa tinggi. Oh, saya berhasil membalas. Ya. Oh, dia sudah terkapar. Ya. Oh, dia sudah merasakan akibat perbuatannya. Ini namanya apa? Membalas. Iya. Dia merasa dirinya secara zahirnya menang. Tapi dalam jiwanya, dalam batinnya, dia mendapatkan kehinaan. Iya. Wal afu dhullun fil batin. Yurisul izza batinan wa zahira. Iya. Adapun memaafkan itu perkara batin, dia merasa merendah di batinnya. Iya. Tapi akibatnya di zahir dan batin adalah ketinggian. Setelah itu dia akan merasa tinggi ketika dia memaafkan. Ya, merasa dirinya apa namanya? Orang yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu dia membalas hal-hal yang seperti itu. Dan ini nampak pada zahir dan batinnya. Karena Rasulullah sudah memberikan ketentuan, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Tidaklah seorang hamba itu bertambah rasa maaf kecuali akan semakin ditinggikan oleh Allah. Ya, semakin dia memaafkan, semakin ditinggikan. Iya. Baik, ini sisi yang kelima. Kemudian sisi yang keenam, kata beliau as-sadisu wa hiya min a'dhamil fawaid. Yang keenam dan ini dari faedah yang paling besar. Ayyashhada anna al-jazaa'a min jinsil amal. Dia mempersaksikan bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Iya. Sesuai dengan jenis amalan. Wa annahu nafsuhu zalimun mudnib. Dan dia sendiri sebenarnya berbuat zalim dan berbuat dosa. Wa anna man afa 'anil nasi afallahu anhu. Siapa yang memaafkan dari manusia, Allah akan memaafkannya. Wa man ghafara ghafarallahu lah. Siapa yang mengampuni, Allah akan mengampuninya. Fa idza syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma isaatihim ilaihi sababun li an yajziyahu Allah kadzalika min jinsi amalihi fayafu anhu wa yasfah wa yuhsin ilaihi ala dhunubihi wa yashalu alaihi afwuhu wa sabruhu wa yakfilu al-akilu wa yakfilu al-akila hadhihi al-faidah. Iya. Kata beliau apabila dia telah mengetahui bahwa kalau dia memaafkan, ya, dia mengklirkan saya, membiarkan saya berbuat baik, padahal dia dibalas dengan kejelekan, dilakukan kejelekan kepadanya. Kalau dia telah memahami ini bahwa itu adalah sebab Allah akan membalas dia dari jenis amalannya. Kalau dia memaafkan, Allah akan maafkan. Iya. Kalau dia mengampuni, Allah akan mengampuninya. Dia berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepadanya. Ya, kalau dia tahu bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan, maka dia akan memaafkan, akan membiarkan berbuat baik kepada orang tersebut. Iya. Dan dengan itu dia akan mudah untuk memaafkan dan bersabar. Dan cukuplah ini sebagai faedah bagi orang yang berakal. Iya. Ini sebenarnya yang keenam dari fawaid yang paling besar di dalam masalah ini. Diingat saja bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Ya, kalau dia memaafkan, Allah akan memaafkannya. Dia mengampuni, Allah akan mengampuninya. Dia berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepadanya. Kalau dia membalas, iya, memang haknya membalas kalau sesuai dengan balasannya. Ya, tapi ingat, balasan sesuai dari jenis apa? Jenis amalan. Mungkin saja dia akan ditimpakan oleh hal-hal yang sama di masa yang mendatang.
Iya. Karena itu diperhatikan, al jaza'u apa? Min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Iya. Maka dia lakukan hal yang baik, yang dengannya dia memperoleh balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Telah berlalu orang-orang yang berbuat kesalihan, dan Allah balas sesuai diri jenis amalan kesalihannya. Telah berlalu orang-orang yang berbuat kezaliman, Allah balas dia sesuai dari jenis apa? Kezaliman yang dia lakukan. Iya. Sesuai dari jenis kezaliman yang dia lakukan. Karena itu tidak ditelantarkan seseorang yang berbuat kebaikan. Iya. Subhanallah, di Sahih Muslim disebutkan kisah menakjubkan sekali terkait dengan orang yang bersedekah. Iya. Dan ini dari jenis amalannya. Jadi suatu hari dalam Sahih Muslim, suatu hari disebut ada seorang yang berlalu melewati kebun. Iya. Ada beberapa kebun di situ. Iya. Tiba-tiba dia mendengar suara di langit. Wahai awan, beri minum, beri airan ke kebun si fulan. Disebut nama si fulan, fulan bin fulan. Maka awannya ini bergerak, mendung. Tiba-tiba turun hujan di suatu tempat keras. Kemudian airnya itu terkumpul, mengalir, tidak masuk ke kebun-kebun lain, tapi mengalir ke suatu kebun. Ya. Hingga akhirnya jatuh air itu di kebun tertentu. Orang ini mengikutinya sampai ke kebun itu. Ya, tentunya hal yang mengherankan, dia dengar namanya, Masya Allah. Ya, dapat pengairan khusus. Ya, dia datangi pemilik kebun. Dia tanya, kamu fulan bin fulan? Nama yang dia dengar tadi. Kata pemilik kebun, iya. Maka dia cerita apa yang dia saksikan. Sekarang saya ingin tahu, apa amalan kebaikan yang kamu lakukan? Kok bisa kamu mendapatkan apa? Kemuliaan seperti ini. Nah, ini fikihnya orang terdahulu ya. Kalau ada yang dapat kebaikan seperti itu, pasti dia tanya, apa amalan yang dia lakukan? Kalau sekarang nggak ada bertanya seperti itu. Iya. Kalau ada yang punya karamah, bisa menyembuhkan ini, nggak tanya apa amalannya. Iya. Dia tanya belajar dari mana? Iya. Kamu keturunan siapa? Hah? Anak kiai siapa? Habib siapa? Ya, nggak ada yang berpikir bertanya amalan. Beda dengan orang dahulu yang seperti ini, itu tidak mungkin didapatkan kecuali kalau dia punya apa? Amalan yang baik. Iya. Sekarang ini orang maunya instan-instan aja, kayak Indomie begitu. Langsung jadi saja. Baik. Maka orang ini pun berkata, ya, saya dalam mengelola kebun ini, ya saya bagi menjadi 3 hasilnya. Sepertiga saya makan untuk saya dan keluarga saya. Sepertiga lagi saya kembalikan dalam mengelola kebun ini. Dan sepertiga lagi saya sedekahkan. Ya. Jadi ini amalannya. Dan ini dari keunikan apa? Balasannya, mengeluarkan hasil kebunnya, diberikan balasan dari jenis apa? Amalannya. Ya, ini dalam hadits ya. Dan belakangan itu masih terjadi kisah-kisah yang unik, persis seperti itu. Dan ini dikisahkan oleh para ulama, orang-orang terpercaya mengisahkannya. Ada seorang yang dia memiliki beberapa ekor sapi. Ya. Dari 1 ekor sapinya itu, atau sapi kambingnya, saya lupa sapi atau kambing, itu dia khususkan untuk 1 keluarga fakir. Ya. Jadi ini memang dia khususkan air susunya untuk keluarga fakir itu saja. Sudah bertahun-tahun dia melakukannya. Bertahun-tahun dia melakukannya. Ya. Sampai suatu hari si pemilik ini hilang karena ada biasa di kurung pasir, ya, kabut yang sangat, debu yang sangat
tebal membentuk kabut, seorang hilang, nggak bisa masuk nggak bisa keluar kemana-mana. Ya, apalagi dia sudah berada di suatu tempat yang berbahaya. Maka orang tersebut hidup berhari-hari di situ. Ya, keluarganya mencari kemana-mana tidak menemukan. Dan orang ini dia berada di tempat tersebut tidak keluar, tiap hari dia dapat susu. Tidak tahu dari mana. Iya, tiap hari dia dapat susu, tidak tahu dari mana. Dan di hari terakhir dia diketemukan, hari itu dia tidak dapat susu. Hari terakhir diketemukan oleh apa? Keluarganya. Sudah berlalu berhari-hari. Kalau Imam Syaukani dia hikayatkan, bahkan ada orang terkubur di dalam apa? Sumur. Sudah bertahun-tahun terkubur, dia dapat dari jenis api yang biasa disedekahkan ke orang di bawah sumur itu. Dan itu kisah disebut oleh Imam Syaukani. Ini manfaat di dunia sebelum di mana? Sebelum di akhirat. Iya. Jadi dibalas dia sesuai dari jenis amalannya. Nah, sampai orang ini tadi ketika hari terakhir dia dapat susu, begitu diketemukan oleh anak-anaknya, dia tanya langsung, apa yang kalian pada kambing itu atau sapi itu? Kalian berikan susunya kepada orang miskin itu atau tidak? Ya, katanya hari ini kami tidak beri. Iya. Kata orang ini, ya itu karena itulah makanya hari ini juga saya tidak dapat bagian susu. Subhanallah. Baik. Jadi ini kaidah al-jaza min jinsil amal, ya bagus untuk diperhatikan ya. Terkait dengan amalan yang salih maupun kezaliman. Ya. Seorang berbuat zalim akan dibalas seperti kezaliman yang dia lakukan. Ya, karena itu kita selalu bermohon kepada Allah supaya dijaga di atas akhlak yang baik, diarahkan kepada kebaikan-kebaikan supaya kita menuai balasan yang baik dari amalan kita. Dan dijaga dari perbuatan kezaliman, dihindarkan dari akhlak yang jelek. Sebab seorang dibalas sesuai dari jenis amalannya. Iya. Baik. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Kata penulis, ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqami wa talab al muqabala da'a alayhi zamanuhu wa tafarraqa alayhi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma la yumkin istidrakuhu wa la'alla hadha yakunu a'zama alayhi min al musibah allati nalathu min jihhatihim fa idza afa wa safah faragha qalbuhu wa jismuhu li masalihihi allati hiya ahammu 'indahu min al intiqam. Iya. Baik, yang ke-7 adalah hendaknya dia mengetahui kalau dirinya dia sibukkan dengan membalas dendam, iya, dan menuntut perlakuan yang sama terhadap orang yang menzaliminya, maka akan hilang waktunya. Akan hilang apa? Waktunya. Sekarang dia membalas saja, berapa waktu dia pakai untuk membalas? Iya. Berapa dari zaman dia akan hilang? Dari umur dia yang akan apa? Akan berlalu. Iya. Wa tafarraqa alaihi qalbuhu. Belum lagi hatinya yang terpecah-pecah. Sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu. Iya. Ini sudah dua kerugian. Wa fatahu min masalihihi. Andai kata waktunya itu dia gunakan untuk yang lain, banyak sekali kemaslahatan yang dia dapatkan. Banyak sekali kemaslahatan yang dia dapatkan. Iya, ma la yumkinu istidrakuhu. Yang mana kemaslahatan itu lagi? Kemaslahatan itu tidak mungkin lagi dia kejar, sudah berlalu. Ya. Hidup ini hari-hari. Iya. Hari-hari. Setiap hari yang berlalu, sebagian dari umur kita sudah lewat. Tidak mungkin bisa di apa? Diistidrak lagi. Dikejar dan disusul apa yang telah berlalu itu. Iya. Baik. Kata beliau, wala'alla hadha yakunu a'zama alaihi minal musibah allati nalathu min jihhatihim. Barangkali musibah dari sisi yang seperti ini itu lebih besar terhadapnya daripada musibah apa? Dari musibah dia dizalimi oleh orang. Dia zalimi. Kalau dia membalas, justru kalau dia membalasnya, mungkin itu musibahnya lebih besar bagi dirinya. Sebab dia akan menelantarkan waktunya, akan membuat hatinya terpecah-pecah,
akan hilang berbagai kemaslahatannya. Akan hilang berbagai kemaslahatannya. Iya. Baik. Kata beliau, "Faida afa wa safaha faragha qalbuhu wa jismuhu limasalihihi allati hiya ahammu 'indahu minal intiqam." Maka kalau dia memaafkan, ya, dan membiarkan saja, maka hatinya akan plong. Iya. Dan jasadnya akan konsentrasi di dalam mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatannya. Yang kemaslahatan ini lebih penting di sisinya daripada apa? Daripada dia membalas dendam. Iya. Baik, itu sisi yang ketujuh. Dan ini sangat membantu ya, kalau seorang mengingatnya. Iya. Tapi sebagian manusia kadang waktunya tidak dihargai. Iya. Waktunya tidak dihargai. Iya. Dan di sini akan lebih sempurna manfaat atau faedah yang ketujuh ini apabila seorang itu pandai menghargai waktunya. Pandai menghargai waktunya. Anggap misalnya dalam sehari, ya, dia gunakan untuk membaca Al-Quran berapa jam? Luar biasa, sudah berapa kebaikan dia dapatkan? Hah? Satu huruf dari Al-Quran dia baca, dia dapat berapa pahala? Dapat 10. Satu huruf, bukan satu kalimat. Iya. Dia sholat sunnah misalnya, sudah berapa banyak pahala yang dia dapatkan? Iya. 2 rakaat setelah berwudu, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Satu dari ilmu yang dia pelajari, iya, itu lebih bagus dari seluruh ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Kira-kira waktu umur yang sedemikian bermanfaat ini, kalau dia manfaatkan dalam kebaikan, ketika dia pakai untuk membalas dendam, ya, untuk membalas perbuatan kezaliman yang dilakukan kepadanya, kira-kira dia akan kehilangan manfaat atau tidak? Akan kehilangan. Tapi kalau orang biasanya memang menghabiskan waktunya sia-sia, ya, dia tidak terlalu merasa di situ. Dan mungkin dia senang dapat pekerjaan dengan membalas. Ya. Tapi kalau dia memiliki waktu yang baik, ya, dia menghargai waktu, maka ini sangat bermanfaat sekali baginya, meringankan dia untuk memaafkan dan bersabar. Ya, karena itu disebutkan dari Imam Suyuti rahimahullah. Ya. Ada orang yang menzalimi beliau. Ya, dan beliau membantahnya di di sejumlah tulisan dan menjelaskan kezaliman tersebut. Orang ini datang ke rumah Suyuti minta maaf. Ya. Suyuti tidak membuka pintu rumahnya. Beliau di perpustakaan, dia dengar aja suaranya. Ya. Orang ini berkata, "Saya datang minta maaf." "Sudah," kata Suyuti, "kamu pulang. Saya sudah maafkan kamu." Ya. Dia tidak habiskan waktunya untuk apa? Memikirkan hal yang seperti itu. Ya. Jadi mungkin dia ketika membantah pun dia sudah maafkan orang-orang itu. Sudah dimaafkan. Hanya saja ketika dia membantah mungkin ada sisi dari sudut agama yang harus dipelihara dan dijaga, dipertanggungjawabkan. Dan seperti ini dia didiamkan oleh seorang yang mengerti ilmu. Ya, agama Allah kemudian dia diamkan, misalnya suatu kebenaran misalnya dilanggar kemudian dia diamkan, itu bukan hak dirinya, itu hak Allah yang harus dia harus dia jaga dan harus dia pelihara. Beda kalau dia kezaliman terkait dengan dirinya sendiri, itu santai. Inilah yang dibahas oleh Syekhul Islam, bagaimana keindahan seorang bersabar. Iya. Baik. Jadi perhatikan ya, bagaimana mendudukkan hal-hal yang seperti ini. Dan ini sangat indah sekali apabila dicermati oleh seorang hamba. Kemudian yang kedelapan, kata beliau rahimahullah, intiqamahu wa istifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intiqamahu laha. Ya.
Baik. Kata beliau, anna intiqamahu wa istifa'ahu wa intisarahu li nafsihi. Iya. Sungguhnya ketika dia membalas dendam, kemudian mengambil haknya, dan dia membela dirinya, ya, itu adalah pembelaan terhadap dirinya sendiri. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantaqama li nafsihi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membalas dendam untuk dirinya sendiri. Iya. Beliau tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri. Itu dari akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu diterangkan ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri. Beliau kalau membalas itu pasti karena untuk kepentingan agama. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Fa idza kana hadza khairu khalqillah wa akramahum 'ala Allah, lam yakun yantaqimu li nafsihi, ma anna adahu adan lillahi wa ma yata'allaqu bihi huququd din, wa nafsuhu ashrafun nafs wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil, ma hadza falam yakun yantaqim laha." Iya. Kata beliau, kalau ini Nabi Muhammad, perhatikan ya. Ini Nabi Muhammad, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia. Iya. Di sisi Allah. Beliau sendiri tidak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri. Padahal kalau ada yang mengganggu Rasulullah, itu artinya gangguan kepada siapa? Gangguan kepada Allah. Iya, gangguan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah kenabian yang beliau sandang. Iya. Dan jiwa beliau, diri beliau adalah jiwa yang paling mulia, yang paling suci, paling baik dan paling jauh dari akhlak yang buruk. Ya, kalau beliau membalas pun beliau punya akhlak yang mulia, tidak mungkin ada kedengkian dan seterusnya. Ya. Wa haqquha bi kulli khuluqin jamil, dan jiwa beliau yang paling berhak dengan segala akhlak yang indah. Tapi bersamaan dengan itu semua, beliau tidak pernah balas untuk dirinya sendiri. Iya. Fakaifa yantakimu ahaduna li nafsihi allati huwa a'lamu biha wa ma fiha min al-uyub wasyurur, bal ar-rajul al-arif la tusawi nafsahu indahu ay yantakim laha wala qadra laha indahu yujibu alaihi intisarahu laha. Kata beliau, kalau Nabi saja seperti itu, lalu bagaimana mungkin salah seorang dari kita dia membalas dendam untuk dirinya sendiri, padahal dia tahu dirinya ini penuh dengan aib, penuh dengan kejelekan. Iya, penuh dengan kejelekan. Dan seorang yang arif, seorang yang mengerti kadar dirinya, dia akan menganggap dirinya itu tidak ada harganya untuk dia bantah, untuk dia balas, dia bela. Ya. Dan dia anggap dirinya tidak memiliki nilai yang mengharuskan dia membela dirinya, membela jiwanya. Nah, itu kalau dia punya ilmu. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, dari tanda ya, istiqamah seseorang, dia benci melihat hal-hal yang mungkar, hal-hal yang buruk di tengah manusia. Tapi setelah itu dia balik melihat dirinya sendiri, dia dapati dirinya harus lebih dibenci daripada yang lainnya. Itu dari tanda apa? Seorang istiqamah. Iya. Ini orang yang arif, punya pengetahuan. Nah, karena itu banyak sekali guru kami Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau berkata, kalau diri kami ini tidak pantas untuk dibela, kata beliau. Ya, diri ini tidak seharga bawang bombay, kata Syekh. Ya. Tapi yang pantas untuk dibela adalah agama. Ya. Nah, inilah keadaan para ulama. Mereka ketika berbicara itu pembelaan terhadap apa? Terhadap agama. Dan ini harus dipelihara.
Maka hendaknya selalu diketahui kedudukan jiwa ini, dididik dengan bersabar, sehingga kalau ada yang berbuat kezaliman kepadanya, jiwanya tidak serta-merta langsung membalas, langsung panas, berapi-api. Ya, itu semuanya dari syaitan yang seperti itu. Sikap tergesa-gesa datangnya dari siapa? Dari syaitan. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan." Iya. Tenang, tidak tergesa-gesa itu sifat dari Allah datangnya. Tapi tergesa-gesa itu datangnya dari siapa? Datangnya dari syaitan. Ya, karena itu kata orang Arab, ya, al-ajala ummun nadamah. Ketergesa-gesaan itu adalah pokok penyesalan. Pokok penyesalan. Iya. Baik. Jadi demikianlah keadaan seorang, seharusnya dia selalu menjaga dirinya, kemudian memperhatikan bahwa diri ini tidak pantas untuk dibela, ya, dibalaskan dendam untuknya. Sebab Nabi saja yang paling suci dirinya tidak membalas dendam untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Baik, kemudian yang ke-9, kata beliau, at-tasi in udhiya ala ma fa'alahu lillahi wa ala ma amara bihi min ta'atihi wa naha anhu min ma'siyatihi wajib alaihi as-sabr wa lam yakun lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu ala Allah. Nah, sekarang yang ke-9, beliau masih meluruskan ini sudut-sudut indah sekali. Dan ini sangat indah sekali, ya, khususnya bagi orang yang berdakwah di jalan Allah. Ini luar biasa. Kata beliau, apabila seorang mendapatkan gangguan karena suatu perbuatan yang dikerjakan karena Allah, atau suatu perintah ketaatan yang dia laksanakan karena Allah, atau dia melarang dari kemaksiatan. Jadi perbuatan karena Allah, dia melakukan perintah karena Allah, dia meninggalkan maksiat karena Allah. Setelah itu dia dapat gangguan, ujian. Wajib alaihi sabar. Kewajibannya adalah bersabar. Walam yakul lahu al-intiqam. Iya. Tidak pantas untuknya membalas dendam. Iya. Kenapa? Kalau dia diganggu, faqad udhiya fillah. Dia diganggu karena Allah, maka pahalanya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma kana al-mujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillahi lam takun madmunah. Karena itulah tatkala orang-orang yang berjihad di jalan Allah, darah mereka hilang, harta mereka hilang karena membela Allah, maka semuanya itu tidak didhaman. Iya. Tidak dia apa? Tidak mereka balas untuk hal itu. Fa inna Allah ashtara minhum anfusahum wa amwalahum. Karena Allah telah membeli jiwa-jiwa dan harta mereka. Fathamanu 'ala Allah la 'ala al-khalq. Maka harganya, balasannya dijamin oleh Allah, bukan makhluk yang menjaminnya. Iya. Faman talaba ats-thamana minhum lam yakul lahu 'ala Allahi thaman. Karena itu kalau dia di jihad, setelah itu ada yang meninggal di medan jihad misalnya, kemudian setelah selesai dia tuntut orang kafirnya dan seterusnya, iya, maka ini artinya dia tidak mendapatkan upah lagi, pahala lagi. So, ketika dia berjihad, pahalanya sudah ditanggung oleh Allah. Allah sudah membeli jiwa dan harta mereka. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya, فالثمن على الله لا على الخلق فمن طلب الثمن منهم لم يكن على الله ثمن فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. Karena siapa yang rugi karena Allah, maka Allah yang akan mengganti kerugian tersebut. Allah yang akan mengganti kerugian tersebut. Wa in kana qad udhiya ala ma'siyah, ya, apabila dia kena ujian karena dia berbuat maksiat, apabila dia kena ujian, ya, tatkala dia berbuat maksiat, kalau di cetakan kita di sini musibah, ya, di sebagian cetakan maksiat. Iya. Falyarji bil laum ala nafsihi, maka hendaknya dia
mencela dirinya sendiri. Wa yakunu fi laumihi laha syughlun an laumihi liman adahu. Sehingga di dalam mencela dirinya sendiri itu akan menyibukkannya dari mencela orang lain. Ini sudah kita bahas ya, di pembahasan yang telah lalu. Iya. Kemudian kata beliau, wa in kana qad udhiya ala haddin, iya, falyuwattin nafsahu ala sabr. Dan apabila dia mendapatkan ujian karena suatu hak, ya, ujian karena suatu bagian, maka hendaknya dia posisikan dirinya untuk selalu bersabar. Fa inna nailal hudud dunahu amrun amarru minas sabr. Sebab ingin mencari hak, ingin mencari bagiannya, ya, itu adalah perkara yang lebih pahit daripada kesabaran. Faman lam yasbir, ya, lebih pahit daripada kesabaran. Ya. Jadi sekarang dia tidak sabar, dia ingin ambil haknya. Itu pahit. Lebih indah kalau dia bersabar. Iya. Karena itu kata beliau, faman lam yasbir ala harril hawajir wal amtari wathulud wa masyaqqatil asfar wa lususit tariq wa illa fala hajata fil matajir. Ya. Kata beliau, siapa yang tidak bersabar terhadap cuaca yang sangat panas? Siapa yang tidak bersabar terhadap hujan-hujan? Siapa yang tidak bersabar terhadap salju? Siapa yang tidak bersabar terhadap perjalanan? Siapa yang tidak bersabar terhadap perampok-perampok di jalan? Maka kalau dia tidak bersabar, tidak perlu dia berdagang. Orang dulu kan gitu kalau mau berdagang. Pergi berdagang, dia keluar dari negerinya, menjemput barang, pergi beli barang, ya, di tengah jalan dia tanggung panas, kadang hujan, ya, sebagian daerah ada saljunya, ya. Kemudian belum lagi tidak aman dari apa? Rampok di jalan, ya. Ada risikonya di dalam dia apa? Berdagang. Jelas ya? Ada risikonya, maka dia harus sabarkan dirinya. Kalau tidak perlu dia berdagang, duduk aja di rumahnya. Nah, demikian pula orang yang ingin pahala yang baik dalam sabar ini. Memang di dalam kesabaran kadang ada hal-hal yang tidak enak, ya, harus dia bersabar melaluinya, ya. Tapi ingat, kesabaran itu lebih manis akhirnya. Kadang dia ambil haknya, tapi itu pahit, akan menjatuhkannya ke dalam banyak hal yang mungkin lebih membahayakannya. Kata beliau, wa hadha amrun ma'lum inda an-nasi anna man sadaqa fi talabi syai'in min al-ashya' ya badala min as-sabri fi tahsilihi biqadri sidqihi fi talabihi. Kata beliau, ini adalah perkara yang dimaklumi di sisi manusia, bahwa siapa yang memang bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu, maka dia pasti akan mengerahkan, ya, kesabaran di dalam mendapatkan sesuatu itu, sesuai dengan kesungguhannya, kejujurannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Baik. Jadi ini perkara yang ke-9. Beliau ingin ingatkan di sini bahwa kalau seorang pun dapat gangguan ketika dia menjalankan ketaatan, dapat gangguan ketika dia meninggalkan maksiat, dapat gangguan ketika ini dan itu, maka gangguan itu, kesulitan untuk bersabar pasti sama dengan ibadah yang lain. Namanya ibadah ada masyaqqahnya, ada kesulitannya. Ya, maka hal yang seperti itu hendaknya dijadikan sebagai perkara yang biasa. Sebab kita sedang berdagang, ingin mencari perniagaan yang menguntungkan. Makanya harus tanggung risiko di dalam perniagaan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-ashir yang ke-10, ayyashhada ma'iyyatallahi ma'ahu idza sabar wa mahabbatallahi lahu wa ridha. Ya, hendaknya dia mempersaksikan kebersamaan Allah bersamanya apabila dia bersabar, dan kecintaan Allah untuknya dan ridhanya. Iya. Wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'uhu anhu ahadun min khalqihi. Ya. Ini yang ke-10. Dihadirkan bahwa orang yang bersabar itu pasti Allah akan bersamanya. Pasti Allah akan bersamanya. Apa artinya kalau Allah bersama seorang hamba? Cinta kepada hamba itu, ridha kepada hamba itu. Apa artinya? Allah akan membela dia, akan menolak darinya segala bentuk gangguan dan segala bentuk bahaya
Gangguan dan bahaya itu tidak mungkin ditolak oleh siapapun dari makhluk. Ini kalau Allah sudah bersamanya, maka dihadirkan saja bahwa siapa yang bersabar berarti Allah bersama orang yang bersabar. Dan ini ada 2 ayat disebut oleh Syekh di sini. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang bersabar. Iya. Begini yang ke-10. Yang ke-11. Iya. Kata beliau rahimahullah, yashhadu anna as-sabr nisful iman. Fala yabdhal min imanihi juz'an fi nusrati nafsihi. Hendaknya dia ketahui bahwa kesabaran adalah 1/2 dari iman. Maka janganlah dia keluarkan sebagian dari imannya untuk membela dirinya. Iya. Fa in sabara faqad ahraza imanahu wa sanahu minan naqs wallahu ta'ala yadfa 'anil ladzina amanu. Ya, kalau begitu mudah saja. Sabar akan terjaga keimanannya, akan sempurna keimanannya, tidak berkurang, dan Allah akan membela orang yang beriman. Kan begitu? Orang yang beriman dibela oleh Allah. Ini kalau keimanannya apa? Lebih sempurna keimanannya akan lebih dibela oleh Allah. Jadi kalau dia berpikir menjaga kesempurnaan imannya dengan sabar ini, dan sabar adalah 1/2 dari keimanan, dia jaga supaya sempurna, tidak hilang kesabarannya dengan dia membalas dendam, maka keimanannya akan tetap sempurna. Dan kalau dia tetap sempurna keimanannya, Allah sudah menjamin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Iya. Maka pokok yang dia jaga adalah keimanannya, supaya Allah tetap membelanya. Iya. Baik. Kemudian yang ke-12. Kata beliau tsani asyar, ayyashhadu anna sabrahu hukmun minhu ala nafsihi wa qahrun laha wa ghalabatun laha. Ya. Hendaknya dia selalu mempersaksikan, selalu menyadari bahwa kalau dia bersabar, ya, maka itu adalah suatu hukum dari dirinya sendiri untuk jiwanya itu. Ya. Dan itu adalah bentuk untuk menundukkan jiwanya dan mengalahkannya. Ya. Kalau dia bersabar. Ya, begitu dia sabar, dia jatuhkan sanksi sendiri untuk dirinya. Dia tundukkan dirinya. Kalau dia membalas dendam, itu artinya dirinya tidak bisa dia tundukkan. Jelas ya? Ya. Dan seorang kalau jiwanya liar, ya, tidak bisa dikendalikan, itu tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Karena itulah segala sesuatu itu dia harus pandai menahan jiwanya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Namun siapa yang melampaui batas, sewenang-wenang, nggak pernah bisa menahan. Wa atharal hayatad dunya, kehidupan dunia lebih dia dahulukan. Iya. Karena jiwanya dunia terus yang dia pikir. Dunia dia lebih dahulukan daripada akhiratnya. Nah, fainal jahimah hiyal ma'wa, maka neraka jahim itu tempatnya. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia jaga dirinya dari hawa nafsu. Nah, ini harus ada penjagaan. Harus dia taklukkan jiwanya. Iya. Dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau dia bersabar, ini hukum untuk dirinya. Iya. Dia berhasil untuk mendukkan dirinya sendiri. Dia berhasil menguasai dirinya sendiri. Iya. Famata kanatin nafsu makhuratan ma'ahu maglubah lam tatma' istirqaqahu wa usrahu wa ilqa'ahu fil mahalik. Kapan jiwanya sudah berhasil dia kuasai, dia taklukkan, maka jiwa ini tidak akan ingin lagi untuk diperbudak oleh orang lain.
Jiwa ini tidak mau lagi ditawan oleh orang lain. Dan jiwa ini dia sendiri tidak akan melemparkan dirinya dalam kebinasaan. Jelas ya? Kalau dia sabar, berarti sudah jiwanya sudah tenang. Tapi kalau dia tidak sabar, itu artinya dia akan diperbudak. Dia cari supaya jiwa ini diperbudak oleh, kalau tidak diperbudak oleh syaitan, diperbudak oleh apa? Hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Iya. Baik. Kata beliau, wa mata kana muti'an laha, sami'an minha, makhuran ma'aha, lam tazal bihi hatta tuhlikahu, wa tatadarakahu, aw tatadarakuhu rahmatun min rabbih. Kapan dia selalu mengikuti taat kepada jiwanya, dengar segala hawa nafsunya, dikalahkan oleh jiwanya ini, maka jiwanya ini terus akan mengerjai dia sampai dia jatuh di dalam apa? Kebinasaan. Dia akan jatuh dalam kebinasaan kalau dia tidak diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Walau lam yakun fi sabri illa qahruhu li nafsihi wa li syaitanihi, fa hina idin yadhharu sultanul qalbi wa tathbutu junuduhu fa yafrahu wa yaqwa wa yutradul aduwwu anhu." Andai kata tidak ada manfaat dari sabar itu kecuali dia mengalahkan jiwanya dan syaitannya. Ingat ya, pada diri manusia ini ada apa? Ada syahwatnya, ada hawa nafsunya. Pada diri manusia ada syaitan. Ya. Ada syaitan. Ya, yang memerintahnya kepada kejelekan. Syaitan mengalir bersama aliran darahnya. Ya. Karena Nabi bersabda, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan berjalan di aliran darah anak Adam, berjalan di tengah anak Adam seperti aliran darah. Iya. Andai kata tidak ada manfaat sabar kecuali dia berhasil menundukkan jiwanya, dia tundukkan syaitannya, ya, maka pada kondisi waktu itu tampaklah kekuatan hatinya, ya, dan akan tegar tentara-tentara jiwa itu. Nah, ini baru dia berkuasa terhadap jiwa namanya, ya, berhasil berkuasa, sehingga dia akan selalu bergembira, selalu kuat, dan musuhnya akan diusir darinya, ya, akan terusir darinya. Ya, subhanallah ya. Ini betul-betul Syekhul Islam perhatikan memaparkan hal-hal yang ya sangat menyentuh sekali. Semua sudut di dalam jiwa itu beliau obati. Ya, dan itulah para ulama ya. Mereka itu obat untuk hati, obat untuk jiwa. Iya. Ini kadang seperti yang saya sebutkan di beberapa pertemuan, ini banyak dilalaikan oleh manusia. Iya. Kata Ibnu Qayyim, asal semua penyakit itu karena hatinya yang sakit. Iya. Penyakit badan itu karena ada penyakit di mana? Di hati. Dan ini beliau petik dari keumuman sabda Nabi, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Sungguhnya di dalam jiwa, di dalam diri itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, baik semua seluruh jasad. Ya, rusak segumpal daging ini, rusak juga seluruh jasad. Ala wahiyal qalb. Nabi berkata, ketahuilah itu adalah hati. Itu adalah hati. Ya. Jadi perhatikan bagaimana beliau menata dan mengingatkan sudut-sudut kesabaran dalam jiwa seorang yang beriman. Sehingga kalau ada sel-sel yang rusak di dalam jiwa, itu ulama tahu menempatkan. Nah, karena itu alim ulama ketika memberikan obat, ya sama dengan dokter. Dokter itu ketika memberi obat, mungkin obat sakit kepala itu banyak. Ya, ada puluhan mungkin obat sakit kepala. Tapi yang cocok, ya, sesuai dengan keadaan pasiennya. Ya, pasiennya ada kadang sakit kepala bersama penyakit lain. Ada yang sakit kepalanya jenis A dan jenis B. Ya, nah cocok dikasih obat ini, dikasih obat itu. Ya, dikasih obat tersebut. Dan saya ingat ya, dulu saya pernah sakit waktu di Yaman. Ketika saya sakit pertama, dokternya bilang kamu perlu dibasuh dengan air, ya, dikompres di air, bahkan hampir dimandikan, turun panasnya. Ya, berikutnya panas lagi, sama panasnya.
Waktu itu saya coba pakai air lagi, pengalaman sebelumnya kan, tapi tambah panas. Ya, diperiksa oleh dokternya, oh ini jenis panas lain, tidak boleh kena air, kata dokternya. Ya, banyak minum jahe saja. Banyak minum jahe. Ya, subhanallah. Jadi panas sama, tapi pengobatannya apa? Pengobatannya berbeda. Ya, demikian pula orang-orang yang berilmu. Ya, ketika ada orang yang di hadapannya bertanya, ada pertanyaan umum, dia jawab umum. Begitu ada yang bertanya secara khusus, di depannya hadir, dia akan berikan sesuai dengan hajat orang yang bertanya. Iya, sesuai dengan hajat orang yang bertanya, apa yang diperlukan di dalam hal tersebut. Karena itulah, iya, di dalam ilmu itu ada fikih yang harus diketahui. Dan ini dari udzur yang kadang sebagian ulama di sebagian keadaan dia tidak memberikan obatnya karena dia pandang ini tidak cocok. Di keadaan lain kadang dia berikan obatnya karena dia pandang apa? Itu tepat untuk menyampaikan obat tersebut. Baik. Iya. Kemudian di sini setelah kita selesai yang ke-12 berpindah kepada yang ke-13. Kata beliau as-salits asyar, yang ke-13. Ayya'lama annahu in sabara fallahu nasiruhu wa la bud. Nah, jadi diketahui kalau dia bersabar Allah pasti menolongnya. Itu pasti. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Iya. Fa innallaha wakilu man sabara wa ahala zalimahu alaihi. Sebab Allah adalah wakil orang yang bersabar. Ya. Dan orang yang berbuat zalim itu artinya sudah diserahkan kepada Allah. Ya, ibaratnya kita kalau kita dalam bisnis ada orang yang menunggak, tidak bayar utangnya. Ya, kita tidak mampu memaksanya. Kalau maksa berkelahi kan, maka diserahkan kemana ini? Serahkan ke pengadilan. Iya, serahkan ke pemerintah supaya dijatuhkan sanksi atau ditekan supaya dia membayar, kan begitu? Ya, sama ini orang yang zalim ini, yang menzalimi. Jadi kalau seorang sudah bersabar, itu artinya dia telah menjadikan Allah sebagai wakilnya. Itu artinya dia sudah masukkan orang ini ke mahkamah Allah. Ya, Allah akan memberikan hukuman kepadanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendaknya. Iya, itu orang yang bersabar. Karena itu kata beliau, "Wa man intasara bi nafsihi li nafsihi wakalahu Allahu ila nafsihi. Fakana huwa an-nasir laha." Iya. Dan barang siapa yang membela dirinya, ya, dengan dirinya sendiri, maka Allah akan wakilkan dirinya kepada dirinya sendiri. Ya. Dia perkaranya diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, maka dirinya lah yang menolong dirinya sendiri. Kira-kira bisa atau tidak? Ini letak kehinaan sudah. Karena itu diantara doa yang kita mohon di dzikir pagi dan sore. Iya. Apa doanya? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau serahkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sebab kadang jiwa ini, kapan jiwa ini Allah telah serahkan kepada diri kita sendiri, sudah tidak ada kebaikan lagi untuk kita. Ya, kebaikan itu semua di tangan Allah. Kalau sudah diserahkan ke diri, tidak ada sudah kebaikan untuk kita. Baik. Kata beliau, fa'ila man nasarahu Allahu man nasiruhu Allahu khairun nasirin ila man nasiruhu nafsuhu a'jazun nasirin wa adha'afuhu. Sekarang bagaimana memperbandingkan? Ingin dia pilih mana? Penolongnya Allah yang merupakan sebaik-baik penolong, atau penolongnya dirinya sendiri? Ya, yang paling lemah dan paling tidak mampu menolong diri. Pilih mana? Ya, tentunya orang akan memilih Allah sebagai apa? Penolongnya. Karena itu bersabar itu jalan keluarnya. Ya, dan ini akan membantunya untuk bersabar. Yang ke-14, kata beliau, anna sabrahu ala man adahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi an dhulmihi wa nadamatihi wa i'tidarahu walau man nasi lahu fayaudu ba'da idaihi lahu mustahiyan minhu aw nadiman ala fi'lihi bal yasiru muwaliyan lahu. Wa hadha ma'na qawlihi idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kanahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin 'azim. Yang ke-14, kata beliau, siapa yang bersabar terhadap orang yang menyakitinya, iya, dan dia menanggung, ya, apa namanya,
hal tersebut di dalam dirinya saja, bersabar. Maka kesabarannya ini mengharuskan musuhnya tersebut akan rujuk dari kezalimannya, akan menyesali kezalimannya dan meminta maaf. Kemudian tatkala dia bersabar, manusia akan mencela orang tersebut. Maka orang ini akan kembali menjadi malu terhadap perbuatannya, menyesali perbuatannya. Bahkan mungkin dia akan menjadi orang yang selalu menolongnya. Dan inilah makna firman Allah, balaslah kejelekan dengan apa? Kebaikan. Maka orang yang tadinya berbuat antara kamu dan antaranya ada permusuhan, dia akan menjadi seorang yang sangat mencintaimu. Dan ini terbukti terbukti dalam sejarah. Aqra bin Habis pernah menceritakan bagaimana keadaannya dahulu. Dia katakan wajah Nabi Muhammad itu adalah wajah yang paling saya benci di atas muka bumi dahulu. Sebelum dia masuk Islam. Tapi katanya Nabi Muhammad memberiku 100 ekor unta. Kemudian diberi lagi 100 ekor unta. Kata Aqra bin Habis, berubah wajah beliau menjadi wajah yang paling saya cintai. Perbuatan baik itu sudah merupakan tabiat. Kalau dilakukan, padahal ini orang-orang ini Aqra bin Habis pemimpin di antara tokoh-tokoh orang Arab, tokoh-tokoh Arab. Karena itu kalau dia menyakiti, mengganggu, itu biasa mereka ganggu terhadap agama Rasulullah SAW. Dan dia kafir waktu itu. Maka Nabi memberi pemberian, sebagai taklif, melembutkan hatinya. Akhirnya dia masuk Islam dan jadilah wajah Nabi yang paling apa? Paling dia cintai. Dan saya sudah sebutkan sejumlah manusia bagaimana kalau dibalas dengan berbuat baik, dia berubah menjadi apa? Berubah menjadi penolong yang sangat kuat. Dan itulah keadaan para sahabat yang dulunya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Umar bin Khattab. Lihat Al-Walid, Al-Khalid bin Al-Walid. Lihat Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah semuanya masuk Islam, dan Nabi membalas mereka dengan kebaikan, berubah menjadi apa? Penolong yang sangat kuat. Lihat Thumamah. Nah, ini Thumamah dari pemimpin Yamamah, apa namanya? Sangat banyak mengganggu kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin yang dekat lewat ke negeri Yamamah, wah itu luar biasa gangguannya. Dia pemimpin di sana. Maka suatu hari Thumamah ini berlalu di sekitar Madinah, dihadang oleh para sahabat, ditangkap Thumamahnya. Kemudian dia diikat di tiang masjid. Nabi katakan, inginkah kamu masuk Islam? Dia berkata tidak. Dibiarkan dia di masjid, diikat beberapa hari, diberi makan, diberbuat baik para sahabat kepadanya. Perintah oleh Nabi untuk berbuat baik kepadanya. Maka semua berkata, wahai Muhammad, kalau kamu ingin harta saya ini adalah orang yang punya kedudukan. Maka Rasulullah berkata, lepaskan talinya, silahkan kamu pulang. Silahkan kamu pulang, kamu sudah bebas. Tinggalkan oleh Rasulullah. Semua pun pergi. Tapi dia pergi mandi. Setelah itu dia datang, dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perhatikan bagaimana perbuatan baik itu merubah seseorang menjadi apa? Jadi lebih baik. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Islam tersebarnya itu bukan dengan pedang. Sebab pokoknya tersebar bukan dengan apa? Dengan pedang. Betul ada jihad. Tapi kalau dilihat dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu penaklukannya dengan dakwah paling banyaknya. Perbandingkan antara wilayah kaum muslimin yang ditaklukkan dengan dakwah dan ditaklukkan dengan pedang. Kebanyakannya dengan apa? Dengan dakwah. Negeri-negeri yang dibuka dengan dakwah. Karena itu banyak dari wilayah-wilayah terbuka menjadi wilayah kaum muslimin itu dengan dakwah ilallah. Dengan dakwah ilallah. Baik, bukan dengan pedang. Nah, dan dimaklumi bahwa jihad itu adalah tahapan terakhir. Ajak dulu masuk Islam. Kalau dia tidak mau bayar upeti. Orang-orang Bahrain dulu itu mereka tidak mau masuk Islam, tapi bayar upeti. Diterima oleh Nabi.
bayar upeti. Dan dirubah bertahap, didakwai masuk Islam. Sekarang Bahrain menjadi negeri Islam. Perhatikan ya, buah dari apa? Buah dari dakwah. Iya. Karena itu sekali lagi ini dari hal yang menjelaskan makna ayat. Membalas perbuatan jelek dengan perbuatan baik itu akan menjadikan musuh berubah menjadi wali, pelindung yang sangat menyayanginya, yang sangat setia kepadanya. Tapi ini tidak ada yang mampu mendapatkannya kecuali orang yang bersabar, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Yang ke-15, kata beliau, rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilayhi kama huwa al-musyahad fa in sabara wa afa amina min hadha ad-darar. Ya. Apabila seorang itu membalas dendam, ya, dan dia balas perbuatan orang dengan hal yang sama, maka mungkin saja itu akan menjadi sebab kejelekan lawannya semakin bertambah, kekuatan dirinya, dan dia berpikir bagaimana menambah gangguan mungkin akan bertambah. Oh, kemarin dia berbuat begini, dia dibalas. Oh, tunggu nanti kamu, saya akan balas lagi. Ya, tunggu suatu saat. Dia pikir lagi bagaimana cara untuk apa? Untuk membalas. Ya, setelah dia balas lagi, dibalas lagi. Oh iya, nanti saya akan cari lebih jitu lagi. Ya. Tidak ada habisnya. Jelas ya? Dan ini musyahad. Disaksikan hal yang seperti ini. Nah, tapi fa idza sabara wa afa amina min hadzal darar. Tapi kalau dia bersabar dan memaafkan, dia akan selamat dari darar ini. Dari bahaya seperti ini. Nah, kemudian kata beliau, wal akilu la yakhtar a'zama ad-dararaini yadfa adanahuma. Dan seorang yang berakal tidak memilih darar yang paling besar untuk menolak yang rendah. Jadi kalau ada dua bahaya, bahaya A, bahaya B. Bahaya A lebih besar daripada bahaya B. Tidak mungkin dia mengambil bahaya yang terbesar untuk menolak bahaya kecil. Harusnya diambil bahaya yang kecil, dia tolak bahaya yang apa? Bahaya yang lebih besar. Itu orang yang berakil. Iya, orang yang berakal. Sekarang dia dihadapkan kepada dua bahaya. Bahaya putus tangannya atau bahaya melawan nyawanya. Dia pilih yang mana? Putus tangannya saja atau melawan nyawanya? Ya, tentunya dia akan pilih putus tangannya saja. Sebab ini bahaya lebih ringan. Ya, demikian pula dalam hal yang seperti ini. Kalau dihadapkan dia kepada dia membalas atau tidak membalas, bahaya membalas itu lebih besar daripada bahaya dia berapa? Dia tidak membalas. Karena itu kalau dia tidak membalas, ya, dan dia ganti dengan kesabaran, itu tentunya akan lebih besar. Kemudian kata beliau, wa kan qad jalabal intiqamu wal muqabalatu min syarrin ajaza sahibuhu an daf'ihi. Betapa banyak balas dendam, ya, dan perbuatan menimpali, ya, kelakuan dengan hal yang sama, menimbulkan bahaya, menimbulkan kejelekan yang pemiliknya sulit untuk menolaknya, sulit untuk menghadapinya. Wa kan qad dhahabat bihi nufusun wa riyasat wa amwalun wa mamalik law afal madlum labakiyat alaihi. Betapa banyak jiwa-jiwa yang sudah melayang, kekuasaan yang telah pergi, harta-harta yang sudah terlantar, kemudian kepemilikan yang sudah pergi. Betapa banyak semua yang pergi. Andai kata dia maafkan orang yang berbuat zalim, ya, semua kepemilikannya itu akan tetap, tidak akan hilang. Jelas ya? Ini beliau berbicara di sini global ya, kaidah global. Andai kata dipaparkan, ya, sesuai dengan sejarah, jiwa yang melayang karena dia membalas dendam, kekuasaan yang melayang karena membalas dendam, tidak ada kesabaran, maka banyak sekali hal-hal yang bisa dikisahkan di sini. Dan ini kaidah indah sekali dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian yang ke-16, kata beliau, anna man ya'tada al-intiqam wa lam yasbir la budda yaqa' fi adh-dhulm fa inna an-nafs la taqtasir ala qadri al-'adl al-wajib laha wala ilman wala iradatan wa rubbama ajazat 'an al-iktisari ala qadri al-haqq فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يأكل ما يقول وما يفعل فبينما هو مظلوم ينتصر النصر والعز إذا انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. Ya, kata beliau, barang siapa yang terbiasa membalas dendam,
dan tidak bersabar, maka pasti dia akan jatuh di dalam kezaliman. Itu kaidah. Terbiasa balas dendam, tidak bersabar, pasti dia jatuh dalam apa? Kezaliman. Kenapa? Sebab jiwa ini, itu kalau dia selalu membalas dendam, pasti dia tidak akan terbatas mengambil haknya yang adil. Pasti dia akan melampaui batas. Dia tidak pula bisa membatasi dengan ilmu dan kehendaknya. Dan kadang jiwanya tidak bisa mengambil haknya saja. Karena kalau dia sudah marah, kemarahan itu kadang mengeluarkan pemiliknya dari jalur keadilan, sehingga dia masuk ke keadaan dia tidak pandai memikirkan apa yang dia ucapkan. Dia tidak bisa memikirkan apa yang dia lakukan. Akhirnya berubah keadaan. Tatkala dia tadinya dia zalimi, menunggu kemenangan, menunggu kemuliaan, berubah menjadi orang yang berlaku zalim, yang sebentar lagi dia akan mendapat kemurkaan dan mendapatkan apa? Siksaan. Baik, ini yang ke-16. Kemudian yang ke-17. Kata beliau, anna hadhihi al-madlama allati qad dhulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyi'ah aw raf'i darajah. Fa idza intaqama wa lam yasbir lam takun mukaffira li sayyi'atihi wa la rafi'atan li darajatihi. Kata beliau, sungguhnya kezaliman ini yang dia dizalimi karena sebab itu, kezaliman itu kadang untuk menggugurkan dosanya. Jadi ada orang berbuat zalim padanya, itu menggugurkan dosanya. Ada yang berbuat zalim padanya, itu akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau dia membalas dendam, tidak bersabar, maka kezaliman tersebut tidak akan menggugurkan apa? Dosa. Tidak mengangkat derajatnya. Hilang sudah dari kebaikannya. Kalau bersabar, seorang akan dapat pengguguran dosa dan pengangkatan apa? Derajat. Kemudian yang ke-18. Kata beliau, anna afwahu wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khasbihi. Sungguhnya maaf dan kesabarannya itu dari sebab dari bala tentara yang paling besar, yang menguatkannya menghadapi musuhnya. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban lidulli aduwihi. Sebab barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka kesabaran dan maafnya itu mengharuskan musuhnya itu dihinakan. Wa khawfihi wa khasyatihi minhu. Dan musuh ini akan takut kepadanya. Takut kepadanya. Jadi terbukti kalau dia bersabar, malah si musuhnya ini lebih merasa dirinya hina. Orang saya berbuat kezaliman kepadanya, dia tenang saja, tidak merasa terganggu. Jiwanya merasa apa? Jiwa orang yang menzaliminya ini merasa hina dibanding orang tersebut. Dia takut kepadanya. Wa minan nasi, dia takut kepadanya. Wa minan nas, dan takut kepada manusia. Ainan nas la yaskutuna an khasmihi wa isakata huwa. Sebab manusia tidak akan diam dari lawannya walaupun dia diam. Fa idzan taqama zala dzalika kulluhu. Kalau dia sudah membalas dendam, sudah hilang darinya kebaikan tersebut. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. Karena itu kamu akan ketemukan banyak dari manusia apabila dia mencela orang lain atau mengganggu orang lain, maka dia suka apabila dia disempurnakan bagiannya. Apabila itu dibalas, maka dia merasa tenang dan membuang hal yang berat yang tadinya dia rasakan. Baik, jadi sini kesimpulan dari penulis rahimahullah, beliau ingin menjelaskan bahwa sebenarnya sabar dan memaafkan itu adalah sebab yang paling kuat menolong dia untuk mengalahkan lawannya. Karena itu kalau dia bersabar, itu adalah sebab yang paling kuat. Berbeda kalau dia membalas dendam, justru malah ini akan lebih menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang tidak baik. Kemudian kata beliau at-tasi asyar, yang ke-19, annahu idza afa an khasmihi istash'arat nafsu khasmihi annahu fawqahu aw annahu qad rabiha alayhi fala yazalu yara nafsahu dunahu wa kafa bihadha fadlan wa sharafan lil afwi. Ini ke-19, termasuk manfaat indahnya.
Kata beliau, kalau dia memaafkan musuhnya, orang yang berbuat zalim kepadanya dia maafkan, maka orang yang berlaku zalim ini akan merasa dirinya, diri orang zalim ini akan merasa bahwa diri orang yang memaafkannya itu lebih di atasnya. Oh, saya zalimi dia maafkan. Berarti orang ini derajatnya di atas dia. Dan dia rasa orang ini sudah menang terhadapnya. Beda ya kalau dia menzalimi orang. Orang ini merasa kesakitan, berkeluh kesah. Awas kamu nanti saya begini. Oh, dia akan bangga. Wah, rasain kamu begitu. Tapi coba kalau dia sabar. Dia maafkan saja, santai. Orang ini pasti akan apa? Akan merasa lebih hina lagi. Kondisinya akan lebih buruk lagi. Sebab dia sangka, wow ini saya zalimi dia memaafkan. Oh berarti orang ini menang. Orang ini telah apa? Telah memperoleh kemenangan. Maka terus dia akan merasa dirinya di bawah orang yang memaafkan. Dan cukup ini sebagai kemuliaan dan kehormatan untuk sifat maaf. Kemudian yang ke-20 kata beliau. Dan ini yang terakhir. Kata beliau, annahu idza afa wa safah kanat hadhihi hasanah fatawallada lahu hasanatun ukhra. Apabila dia memaafkan dan membiarkan kesalahan itu, maka itu dihitung kebaikan. Kapan sudah terhitung kebaikan? Kaidahnya, kebaikan itu akan melahirkan apa? Kebaikan yang lain. Wa tilkal ukhra tulidul ukhra. Kebaikan yang lain ini melahirkan kebaikan lainnya lagi. Wa halumma jamra, dan demikian seterusnya. Fala tazalu hasanatuhu fi mazid. Terus menerus kebaikannya itu bertambah. Fa inna min thawabil hasanah al hasanata. Karena kaidahnya balasan kebaikan adalah kebaikan pula yang lahir darinya. Kama anna min iqabis sayyi'ata ba'daha. Sebagaimana dari kejelekan, perbuatan jelek akan lahir lagi kejelekan setelahnya. Wa rubbama kana hadha sababan li najatihi wa sa'adatihi al-abadiyyah fa idza intaqama wa intasara zala dzalika. Apabila dia memaafkan, mungkin itu akan menjadi sebab dia memperoleh keselamatan, memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yang selama-lamanya. Tapi kalau dia membalas dendam, dan membela dirinya, akan hilang seluruh hal itu. Hilang seluruh hal itu. Ini sudah berapa? 20 sisi. Kalau kita perhatikan, kita renungi, subhanallah, betul-betul apa? Menenangkan jiwa itu. Dan membantu seorang untuk bersabar. Membantu seorang untuk bersabar. Dan 20 sisi ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Kalau ingin ditambah, bisa aja ditambah yang lainnya. Ilmu itu pemberian. Mungkin saja ulama lain bisa menguraikannya. Ibnu Qayyim memberikan fawaid-fawaid yang seperti ini di beberapa tempat. Di antara maknanya ada yang bisa dimasukkan di sini. Beliau memetik misalnya, di awal ayat sudah disebutkan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Kan begitu? Maka kalau dia bersabar itu berarti bagian dari apa? Dari kecintaannya kepada apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah sisi yang lain. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Allah yang Maha Pemaaf. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Kan begitu? Allah cinta terhadap nama-namanya, cinta terhadap kandungannya. Dan Allah cinta pengaruh nama-namanya di tengah makhluk. Jadi kalau kita memaafkan dan mengampuni, berarti kita sudah mengagungkan Allah dalam apa? Nama-nama dan sifatnya. Kalau ingin dibahas tentang ini pembahasan sebenarnya bisa berkembang. Bisa berkembang. 20 yang disebut oleh Syekhul Islam ini bukan pembatasan. Tapi ini adalah apa? Membuka kepada kita kedetailan dan betapa luasnya kebaikan yang Allah bukakan dalam jenjang-jenjang ubudiyah. Satu pembahasan sabar, kalau kita pahami ini luar biasa di dalam menenangkan jiwa ini. Belum lagi kalau kita bahas di dalam pembahasan syukur, pembahasan mahabbah, pembahasan khasyah dan lainnya, itu semuanya akan mendidik jiwa menjadi jiwa yang tenang. Semoga apa yang kita dengarkan di majelis untuk tema pembahasan kita ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan semoga bisa menjadi bekal yang baik di dalam kehidupan kita. Suatu hal yang selalu kita ingat, kita renungi, apalagi kalau kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang menimpa, musibah-musibah atau tantangan dan hadapan,
Maka perlu sekali seorang bersabar dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan, bersabar terhadap musibah dan ketentuan. Dan ini semuanya harus kita jalani dengan tuntunan dan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala perkara untuk kita semua dan menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan, menjaga kita semua di atas kesabaran dan kesyukuran. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik. Untuk tanya jawab di pertanyaan berkaitan dengan pembahasan ini, insyaallah taala kita baca nanti di sesi berikutnya ya. Di sesi ba'da Isya nanti masih ada satu materi lagi terkait dengan etika dan adab seorang penuntut ilmu. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.